Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Hari ini hari yang ke-7. Perteguh iman kita untuk setia mengiring Yesus. Izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah mengurapi setiap kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiringmu Yesus, itu kekuatan hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin Roh-Mu bekerja, nyatakan anugerah-Mu atasku. Ku yakin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Dan Allah Roh Kudus yang menuntun kami untuk hidup mengiring Yesus seumur hidup kami. Melayani Tuhan
Oleh karena anugerah Tuhan saja di dalam pimpinan Roh Kudus, kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan di muka bumi ini. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, di hari yang ke-7, di rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, saya ajak Bapak Ibu kembali ke belakang sedikit di Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Dikatakan demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, murid-murid juga dibangkitkan harapannya. Harapan tentang pemulihan bagi Israel tentunya pada waktu itu. Dan mereka bertanya kepada Tuhan, "Tuhan," di ayat 6, "maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dan Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Apa maksud dari jawaban Tuhan ini? Yang pertama, pemulihan hanya akan terjadi bila kita, murid-muridnya, menjadi saksinya. Hal ini berhubungan dengan kepentingan Injil yang harus diberitakan di seluruh dunia. Baru Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk memulihkan kerajaannya. Matius 24 ayat 14, saya kutip, mengatakan, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Bapak Ibu, memang pertanyaan murid-murid tentang maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel adalah pertanyaan yang sempit, karena mereka hanya berpikir tentang Israel pada waktu itu saja. Tetapi jawaban Yesus adalah jawaban bagi pemulihan kerajaan Allah bagi seluruh dunia. Kadang kita hanya berpikir secara sempit, tetapi yakinlah, percaya, bila di hadapan Tuhan, maka Tuhan bisa memakai kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luas, dan memang pekerjaan Tuhan akan terus diluaskan. Tetapi itu dimulai dengan murid-murid harus menjadi saksi-saksinya. Nah, yang kedua, ayat-ayat ini berbicara bahwa menjadi saksi itu dimulai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari mana dan harus sampai kemana kesaksian kita? Yerusalem bagi murid-murid adalah seperti rumah mereka, tempat utama mereka. Bagi kita zaman sekarang, Yerusalem ya keluarga kita, gereja kita. Mulailah kesaksian hidupmu yang telah dibangkitkan Tuhan, yang dulu
mati karena dosa, telah dibangkitkan kembali oleh penebusan Kristus. Hidup yang diubahkan, hidup baru. Nyatakan itu di dalam keluargamu masing-masing dan juga gerejamu lokal masing-masing. Setelah itu berkembang terus. Yudea bicara orang-orang di sekitar kita, mungkin teman handetolan. Lalu Samaria, Samaria bicara tentang lintas suku agama. Artinya kepada suku siapa saja, agama siapa saja kita harus beritakan perubahan hidup kita. Kita harus mensaksikan kehidupan kita yang telah diubahkan oleh Injil Kristus. Dan akhirnya sampai ke ujung bumi, lintas negara, lintas bumi, dunia, kepada segala makhluk, siapapun. Kita mesti menyatakan kemuliaan Tuhan yang telah dinyatakan, mengubah hidup kita, menjadikan diri kita sebagai saksi-saksi Tuhan. Fungsi saksi itu macam-macam Bapak Ibu. Ada saksi ahli, ada saksi mata. Yang jelas kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan, sesuai kapasitas kita masing-masing. Mungkin kita bukan ahli, tetapi kesaksian hidupmu yang telah diubahkan Kristus itu harus nampak. Mulai dari keluargamu, komunitas bergerejamu, dan akhirnya kepada semua orang. Nah, bagian yang ketiga, Tuhan akan memberi kuasanya untuk kita dapat menjadi saksinya. Ya, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Tugas Yesus di dunia digantikan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin orang percaya dan memperlengkapi dengan kuasanya untuk bisa menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit, maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Murid-murid Yesus yang pertama dipenuhkan Roh Kudus, dan kemudian hal ini terus bergulir sampai sekarang. Setiap kita yang adalah murid Kristus, yang bertobat dan memberi diri dibaptis, akan menerima karunia-karunia Roh Kudus karena kuasanya dinyatakan. Itu semua untuk memperlengkapi kita menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan namanya. Jadi Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada para rasul, yang kemudian diteruskan tahun demi tahun, lintas budaya dan lintas negara dan dunia sampai kepada kita saat ini, adalah untuk memperlengkapi kita. Tugas kita adalah meneruskan kesaksian Injil melalui kehidupan kita yang telah diubahkan dari masa ke masa sampai waktunya digenapi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, izinkan kami menangkap maksud daripada Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya untuk memperlengkapi gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif karena kuasa Tuhan bekerja dalam diri setiap kami, orang percaya. Allah Roh Kudus di dalam kami berkarya, menganugerahkan karunia-karunia untuk kami memperlengkapi tubuh Kristus, untuk kami menjadi saksi-Mu yang menyatakan kemuliaan karya penyelamatan bagi dunia ini. Sehingga setiap orang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah hidup kami menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ampuni bila di waktu-waktu yang lalu kami tidak menyaksikan Tuhan karena kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami berjalan tanpa arah dan tujuan. Tapi pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kembali kepada setiap kami bahwa setiap kami yang telah diselamatkan memiliki tugas untuk pemulihan kerajaan Allah di bumi ini. Bukan hanya sebatas golongan kami, kelompok kami, tapi kerajaan Allah di bumi. Dan itu memang dimulai dari keluarga kami, dari gereja kami, Shema Church, untuk kemuliaan nama Tuhan sampai ke ujung bumi. Nyatakan kuasa-Mu
urapi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Terus rindukan pengurapannya, karunia-karunia yang dinyatakan. Untuk kita menjadi saksi, untuk kerajaannya dinyatakan di bumi ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat berjalan bersama Roh Kudus. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.